Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini. Tiada lain tujuan kami adalah mendengar firman Tuhan dengan harapan firman Tuhan ini dapat kami dengar dan kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita diberi bahan khotbah dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 42. Yohanes 10 ayat 22 sampai 42 kami bacakan untuk kita semua. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di sana. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah bahan khotbah yang diberikan kepada kita dengan tema Yesus kuat menghadapi penderitaan. Minggu Seksagesima, inilah minggu yang kita peringati pada hari ini,
yang artinya 60 hari sebelum Paskah. Minggu ini sengaja diperingati oleh bangsa Israel agar semua orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadikan bahwa minggu ini merupakan saat yang merenungkan bagaimana Yesus bisa menghadapi ini semua sehingga akhirnya nanti dia mati di kayu salib. Nah, ini merupakan kesaksian hidup bagi kita yang bisa kita jadikan juga sebagai memberikan energi, motivasi kepada kita agar kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu terakhir ini saya mendapat atau menonton YouTube yang dikirimkan melalui WA Group yang isinya itu adalah diskusi atau percakapan antara seorang profesor dengan mahasiswanya di dalam kelas. Saya kira menarik itu untuk kita renungkan. Durasi daripada YouTube ini lumayan panjang, tapi kita ambil aja intinya, bahwa profesor itu menjelaskan pada prinsipnya Tuhan itu kan Maha Pencipta. Sebenarnya dia bisa juga menciptakan kejahatan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini baik dan buruk itu adalah dianggap merupakan karya Tuhan. Tetapi setelah lama merenung-renung ada mahasiswa memprotesnya. Dia bilang itu tidak betul. Jadi banyak diskusi sebelumnya, tapi intinya adalah kejahatan itu bukan diciptakan, tetapi kejahatan itu terjadi karena hati manusia itu lebih banyak diisi oleh duniawi dibanding dengan kasih Tuhan. Nah, ini saya perhatiin adalah cara-cara berpikir positif, ya. Kemudian artinya orang tersebut ya tetap berharap sesuatu yang lebih baik. Kemudian juga cara berpikir positif dan kemudian yakin, optimis. Nah, sampai ada istilah gagal itu tidak ada, tetapi gagal adalah sukses yang tertunda. Nah, ini saya perhatiin yang baik untuk kita simak dari diskusi ini. Nah, kemudian kita kaitkan kepada tema kita pada hari ini. Temanya adalah Yesus kuat menghadapi penderitaan. Kita renung-renungkan, apakah Tuhan menciptakan penderitaan? Nah, bisa nggak kita lihat dari sisi lain? Sebenarnya Yesus menderita itu karena orang di sekitar dia tidak percaya kepada Yesus, tidak mengenal Yesus dan tidak mengikut apa yang dikehendaki Yesus. Seandainya itu terjadi, maka penderitaan Yesus tidak terjadi. Nah, ini sebenarnya inti daripada khotbah kita pada hari ini. Kalau kita sudah paham, sebenarnya khotbah sudah selesai. Jadi pada prinsipnya itu aja. Penderitaan Yesus, penderitaan orang-orang yang mengikut Yesus tidak akan terjadi apabila semua orang yang ada di sekitar kita juga percaya dan mengikut Yesus. Yang terjadi adalah orang mengenal tapi tidak percaya. Orang mengenal dan percaya tapi tidak mengikut. Bahkan suka mengakibatkan kita terpojok bagi orang-orang yang mengikuti Yesus dengan setia dan benar. Nah, namun untuk lebih rinci ya, kita lihat lebih dalam isi khotbah kita pada hari ini. Yang pasti kita selalu ingat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kita dikuasai oleh dua kekuatan yang sangat dahsyat. Satu adalah kekuatan keinginan duniawi, satu lagi adalah Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan kepada manusia pada saat itu. Kadang roh Tuhan yang unggul, kadang roh duniawi yang unggul. Nah, kalau kita ingin supaya roh Tuhan selalu unggul, mari kita lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, untuk memahami khotbah kita pada hari ini, ada tools ya yang dibuat oleh moderamen kita, atau saya nggak tahu dari mana asal usulnya, tapi dulu yang mengenalkan ini kepada kita pertua diaken di Runggun Bandung Barat adalah pertua kita Bapak Sopi, yaitu metode baca gali Alkitab. Nah, di sana kita sambil membaca, sambil mencari apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian perintah apa sih yang sampai pada kita, yang ketiga apa peringatan yang diingatkan kepada kita setelah membaca firman tersebut, atau janji
respon kita, kemudian tekad, ya. Nah, pada waktu PA Mamre yang kemarin, yang minggu yang lalu, kita sudah terapkan ini, ya. Nggak tahu apa PA Moria juga sudah menerapkan itu atau PJJ, tapi ini sungguh saya kira tools, ya, alat bagaimana kita bisa memahami konteks apa yang kita baca dari bagian Alkitab. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya mencoba pendekatannya dengan ilmu manajemen, ya. Jadi banyak tools yang bisa kita lakukan untuk memahami suatu bagian dari Alkitab. Masing-masing tools itu saya kira nggak ada yang jeleknya, semua baik. Tinggal bagaimana kita lebih familiar dengan yang mana. Nah, dalam ilmu manajemen ini sangat terkenal di lingkungan teman-teman yang memang bidangnya manajerial. Nah, itu ada pertanyaan 5W1H. 5W1H, 5W itu apa saja? What, why, where, when, who, and how. Nah, kita coba terapkan ini dalam memahami apa yang kita baca pada pagi hari ini. What? Apa sih yang membuat Yesus menderita? Apa sih penderitaan Yesus? Nah, ini kami ambil dari 2 ayat. Yohanes 10 ayat 31 mengatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat yang kedua, Yohanes 10 ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Dari Mazmur 69 ayat 5 yang tadi dibacakan oleh Bapak Odil, ya. Di sana juga kita mendapat gambaran bahwa bagaimana pemazmur itu dimusuhi oleh orang banyak yang ada di sekitar dia, sehingga berkali-kali dia minta tolong kepada Tuhan dan mengadu kepada Tuhan. Artinya apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa orang-orang yang mencintai Yesus, yang melaksanakan perintah Tuhan di dunia ini akan selalu mendapat penderitaan. Kenapa? Mengapa? Ini W yang kedua, ya, why. Mengapa Yesus dan pemazmur mengalami penderitaan? Yang pertama yang kami lihat di sini adalah orang-orang di sekitar Yesus itu tidak mengenal, satu. Yang kedua tidak percaya. Yang ketiga menghujat Allah. Dianggap Yesus itu adalah menghujat Allah karena dia bilang bahwa saya adalah anak Allah. Nah, kalau kita lihat dari pemazmur, ya, dia hidup di sekitar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ayat yang mendukung ini mari kita lihat Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Dia bersama Yesus tapi dia tidak mengenal Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, jangan-jangan kita juga begitu. Kita sudah status Kristen sudah beberapa puluh tahun, jangan-jangan kita juga nggak percaya sama Yesus. Artinya apa? Kita ikut membuat Yesus menderita. Artinya apa? Kita ikut membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus menderita. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, Yesus dianggap menghujat Allah. Ini ayatnya kami ambil dari Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, ya, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, sementara pemazmur memang hidup, ya, seturut dengan kehendak Tuhan, jadi dia berada di lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan sehingga dia jadi dimusuhi, diteror, dikucilkan, dibenci oleh orang-orang di sekitar dia. Terus yang menarik saudara-saudara, where, di mana kejadian ini terjadi? Ini menarik sekali, ya. Di ayat Yohanes 10 ayat 23 katanya, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Jadi artinya apa? Kita membuat Yesus menderita, kita membuat teman-teman seiman menderita, nggak usah jauh-jauh tempatnya. Mungkin saja di gereja ini. Pada saat kapan? Bisa saja pada saat PJJ, pada saat kita mendengarkan firman seperti ini. Jadi pada prinsipnya hati-hati
pada kita semua. Dimanapun, kapanpun, kita kadang-kadang tanpa sadar menghujat, membuat Yesus menderita, membuat teman-teman yang patuh akan firman Tuhan menderita. Where, di mana saja pada konteks bacaan kita di Bait Allah. Padahal pada waktu itu bangsa Israel sedang memperingati kembalinya Bait Allah kepada daerah dia. Selama ini ya, Bait Allah itu dikuasai oleh Raja Syria. Nah, jadi mereka bersukacita bahwa Bait Allah itu dikembalikan kepada bangsa Israel. Di tempat itu pun Yesus mengalami penderitaan. Yang berikutnya, when? Kapan? Yesus tadi dikatakan berada di Serambi Salomo. Serambi Salomo ini adalah tempat di mana para nabi menyampaikan pengajaran, di mana para nabi menyampaikan undang-undang Taurat. Jadi kembali lagi, di mana, kapan, bisa pada saat khotbah berlangsung pun kita tanpa sadar sudah mencederai, sudah membuat Yesus menderita. Kembali lagi statement di awal, sebenarnya penderitaan itu nggak akan ada, tidak diciptakan. Seandainya orang-orang di sekitar kita itu percaya kepada Yesus. Yang berikutnya saudara sekalian, tadi why sudah, where sudah, when. Yang menarik lagi, who, siapa yang melaksanakan itu? Ternyata orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yesus, yang bersama-sama dia pada waktu berada di Bait Allah. Tetapi orang yang tidak mengenal dia dan tidak percaya kepada Yesus. Setelah 5W kita lewati, mari kita lihat how. Bagaimana Yesus bisa kuat menghadapi ini semua. Ternyata kuncinya ada satu. Dia tetap taat kepada Bapa, dia tetap melaksanakan pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia, dan dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia. Saudara-saudara sekalian, ayat yang bisa kita ambil untuk mendukung itu adalah Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi intinya adalah apapun penderitaan yang kita alami karena mengikut Yesus, tetaplah mengikut Yesus. Apapun yang kita alami penderitaan karena berbuat mengasihi sesama, tetaplah mengasihi sesama. Walaupun kadang-kadang respon yang kita berikan tanda kasih itu tidak memberikan yang terbaik, tapi yakin Tuhan akan mengembalikannya lebih daripada yang kita berikan. Saudara-saudara sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ada 3 yang saya catat ya. 1, penderitaan Tuhan Yesus datang dari orang-orang sekitar Yesus yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Ini merupakan peringatan bagi kita ya. Jangan sampai kita juga ikut membuat Yesus menderita, mengucilkan orang yang mengikut Yesus. Memang pada saat ini Yesus secara fisik tidak bersama kita lagi di dunia, tapi ajarannya teman-teman kita yang lain yang setia kepada Tuhan tetap berada di sekitar kita. Oleh karena itu marilah kita tidak mengucilkan mereka, tidak memberikan beban buat mereka, tapi kita dukung supaya apa yang mereka lakukan tetap bisa konsisten mereka lakukan. Yang berikutnya, Yesus kuat menghadapinya. Kata kuncinya tadi adalah bahwa Yesus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita juga demikian. Jadi, kalau kita mau jadi pemenang, mari kita jalan bersama Yesus. Kalau kita menjadi sesuatu yang lebih baik, mari kita berjalan dengan Yesus. Walaupun tadi yang pertama banyak hambatan. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita dihina seperti yang kita alami saat ini ya. Mungkin teman-teman yang masih aktif di instansi, mungkin karena beragama Kristen terus patuh lagi, banyak hal-hal yang kita alami. Mungkin tidak dipromosikan naik jabatan, mungkin juga dimutasikan ke tempat yang tidak menarik, banyak hal. Tetapi
tetaplah mengikut Yesus. Yang ketiga, saudara sekalian, karena Yesus tetap konsisten terhadap perintah Bapa, pada ayat Yohanes 10 ayat 42 apa yang terjadi? Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita tetap patuh ikut Yesus, maka apa yang terjadi? Orang di sekitar kita pun dari mencerca, dari menghina berubah menjadi pengikut Yesus, dan itulah yang kita harapkan. Jadi kita merupakan agen-agen penerus ajaran Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Kita adalah manusia yang berdosa juga. Kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang orientasinya dunia. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kenalilah Yesus lebih detail, pribadi lepas pribadi. Hanya itu yang bisa merubah dari membenci Yesus menjadi menceritakan bagaimana Yesus itu berkarya dalam diri kita. Jadilah kita saksi-saksi yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita maju bersama Yesus, dan Yesus adalah sumber inspirasi bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami sudah mendengar firman Tuhan. Tetaplah berkarya dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi menambah penderitaan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.